Secara Alkitab menjelaskan bahwa setiap kita memiliki karismata atau karunia roh. Maka tidak berlebihan kalau kita katakan semua orang Kristen termasuk Anda dan saya adalah karismatis. Artinya saudara-saudara orang yang memiliki karismata atau karunia dari Roh Kudus. Bukan karismatik ya, kalau itu bicara tentang aliran dalam kekristenan. Membicarakan tentang karunia supranatural dari Allah Roh Kudus tentu harus membuat kita agak berhati-hati karena supranatural. Maka firman Tuhan meminta kita untuk menguji setiap roh, mengenalinya 1 Yohanes pasal 4 ayat yang pertama, bahkan menyeleksi atau mengujinya 1 Tesalonika 5 ayat 21. Mengapa? Karena iblis bisa bekerja bahkan di dalam gereja, di tengah jemaat. 1 Korintus pasal yang ke-12-14. Ia bisa menyamar sebagai malaikat terang. 2 Korintus 11 ayat yang ke-14. Saudara, para pelayan-pelayan palsu bahkan bisa menggunakan nama Tuhan Yesus sambil atau untuk membuat mujizat. Mujizatnya dalam nama Yesus, tapi bukan berasal dari Yesus. Matius 7 ayat 22. Itu sebabnya mengapa kita perlu selalu berkonsultasi khususnya kepada gembala di gereja Anda, supaya kita tidak celaka ketika mengikuti roh-roh yang lain yang ada kadang-kadang bahkan di tengah-tengah perhimpunan orang percaya. Saudara, tapi walaupun berhati-hati, bukan berarti kita kemudian harus menolak perkara yang supranatural ini. Kekristenan itu supranatural. Keselamatan itu mujizat yang tak ada di alam natural. Pemeliharaan Tuhan sering mengatasi akan hukum-hukum alam. Dan doa membuat hal-hal yang tak mungkin bagi manusia bisa terjadi karena Tuhan campur tangan. Tapi di sisi lain, saudara, kita juga tahu bahwa Allah Bapa telah menciptakan alam semesta dengan keteraturan yang menakjubkan. Sehingga kita bisa membuat berbagai kaidah ilmiah, hukum-hukum alam, lalu menata cara hidup sosial budaya bagaimana yang baik. Ia, saudara-saudara, juga memberikan akal, budi, dan hati nurani di pada setiap manusia, sehingga kita bisa menguasai alam untuk mengaturnya demi kebaikan. Jadi, saudara-saudara, kita memang punya dua sisi. Sisi supranatural dan sisi natural. Sisi di mana kita berharap intervensi Tuhan, mujizat Tuhan, dan kenyataan realitanya yang harus disikapi dengan wajar. Pendeknya, kita punya dua sisi antara kuasa Allah yang tak terbatas dan akal rasio manusia dengan segala natural alamiahnya. Nah, dua kutub ini telah tarik-menarik di sepanjang sejarah agama manusia, pun juga di dalam sejarah kekristenan. Anda bisa melihat di Markus 12 ayat 24, Anda bisa mengecek di 1 Korintus pertama ayatnya yang ke-22. Jadi saya ingin memberikan panduan praktis untuk Anda mengerti bagaimana kita saudara-saudara menyikapi masalah kuasa dan masalah natural ini. Masalah mujizat dan masalah hikmat. Kapan kita mengharapkan mujizat Tuhan terjadi? Kapan kita harus mengedepankan hikmat untuk boleh menangani persoalan kita? Pertama, GKBJ percaya Roh Kudus masih memberikan karunia-karunia supranatural. Saudara, kita ikut alirannya namanya continuism, bahwa pekerjaan Tuhan masih berlangsung sampai sekarang. Bukan sesasionism, artinya pekerjaan Tuhan, mujizat Tuhan berhenti di masa para rasul. Anda bisa melihat saudara-saudara mujizat dan tanda ajaib masih berlangsung sampai hari ini. Bandingkan 1 Korintus 4 ayat yang ke-20 yang menjelaskan saudara-saudara bahwa kerajaan Allah bukan sekedar masalah perkataan tapi juga masalah kuasa. Kedua, saudara, namun ketika kita mengalami persoalan, kita mengedepankan pendekatan natural. Saudara, mujizat itu sifatnya intervensi. Artinya, saudara-saudara, tidak lazim, bahkan jarang terjadi. Bukan sesuatu norma yang harus bisa kita kalau punya rumusnya diklaim lah, pakai nama inilah, dengan cara itulah, lalu pasti terjadi. Enggak normatif. Allahnya mengatur alam tak mungkin dengan gampangnya mengacak-acak hukum alam karena permintaan sebagian orang saja. Bayangkan betapa kacaunya dunia jika setiap kali hujan harusnya turun, lalu ada kelompok di sana berdoa jangan turun hujan, kelompok di sana berdoa jangan turun hujan. Kapan hujan turun? Kacau alam semesta ini. Betapa penuhnya dunia kalau semua orang sakit disembuhkan karena doa. Jadi saudara-saudara, kita mengedepankan pendekatan natural sebagaimana Tuhan saudara-saudara memberikan akan hukum-hukum alam ini. 3. Namun, jika kita punya impresi khusus
yang telah diuji betul memang dari Tuhan. Percayalah, bertindaklah dalam iman, dan Anda akan melihat kuasa supranatural, yaitu mujizat itu akan terjadi, membawa kemuliaan buat nama Tuhan. Ingat, mujizat itu ada istilah penting namanya semeia. Artinya sebuah tanda melalui mujizat ini akan menjadi tanda untuk menunjuk tentang siapa Tuhan. Bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang hadir, Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang membuat orang yang melihat tanda ini, semeia atau mujizat ini, akhirnya bertekuk lutut dan mengaku Yesus sebagai Tuhan. 4. Mujizat bisa terjadi karena karunia Roh Kudus, karunia kuasa, mengatakan mujizat, menyembuhkan. Namun juga bisa terjadi atas jawaban doa orang benar yang dinaikkan dengan penuh keyakinan. Yakobus 5 ayat yang ke-16b sampai 19 menjelaskan doa orang benar, jika jangan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa seperti kita, tapi karena dia berdoa kepada Allah yang berkuasa, terjadi perkara yang luar biasa. 5. Khusus masalah kesembuhan, kalau Anda menyelidiki Alkitab dengan teliti, saudara-saudara, Anda akan menemukan sebuah pengajaran yang jelas dan tidak mungkin dapat untuk disangkal lagi. Saudara, kalau Anda melihat misalnya dari Yakobus pasal yang ke-5, ayat yang ke-14 sampai yang ke-15, Anda akan mendapatkan saudara-saudara sebuah peristiwa orang yang sakit, lalu kemudian penatua datang untuk mendoakan dan meminyaki dengan minyak dan meminyakinya. Nah, ada dua jenis minyak di dalam tradisi Yahudi. Yang pertama, saudara-saudara, menggunakan kata alaipo adalah penggunaan minyak untuk urusan sehari-hari. Misalnya untuk minyak wangi, minyak rambut, minyak untuk obat, dan seterusnya, pasti alaipo. Tapi kalau minyak untuk urusan rohani, menggunakan krio. Dari kata krio ini kita mendapatkan kata Kristus, yaitu Dia yang diurapi. Nah, saudara-saudara, Anda kalau melihat di Yakobus pasal 5 ayat yang ke-14, Anda akan menggunakan kata alaipo. Artinya, minyak ini dipakai untuk urusan sehari-hari, bukan urusan yang kudus di dalam ritual agamawi. Jadi ini adalah minyak yang lebih tepat diterjemahkan minyak untuk obat. Nah, saudara-saudara, penggunaan minyak untuk obat dipadukan dengan doa pasal 5 ayat yang ke-15 dan akhirnya mendatangkan kesembuhan. Saya ingin bacakan ayatnya buat Anda. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Saudara, kata minyak ini seringkali membuat orang salah pengertian. Nah, di dalam bahasa Yunani, minyak ini ada dua istilah. Yang pertama adalah alaipo. Alaipo adalah minyak untuk penggunaan sehari-hari. Minyak untuk masak, minyak goreng, minyak untuk wangi-wangi rambut, saudara-saudara. Minyak untuk obat-obatan. Ini semuanya pakai katanya selalu alaipo. Minyak untuk urusan sehari-hari. Sementara untuk urusan agama, untuk urusan doa, untuk urusan pengurapan, menggunakan istilah krio. Dari kata krio inilah muncul kata Kristus, yaitu Dia yang diurapi. Jadi Yakobus 5 ayat yang ke-14 menjelaskan bahwa penatua datang mendoakan, lalu mengoles dengan minyak ini bukan mengurapi, tapi untuk mengobati. Nah, ini terjemahan yang lebih tepat, karena urusan sehari-hari. Nggak boleh saudara-saudara minyak sehari-hari dipakai untuk urusan agamawi. Itu terkutuk saudara-saudara di dalam hukum Taurat Musa. Jadi mereka melakukan pengobatan yang dipadukan dengan doa. Ya, mereka mendoakan dia, dan doa yang penuh dengan iman itu akhirnya dipakai untuk menyembuhkan. Saudara, Alkitab kita berarti memberikan sebuah penjelasan kita harus seimbang di dalam hal doa, tapi juga dalam pengobatan sehari-hari. Perikop yang kedua yang saya ingin kita mengerti adalah Kisah Rasul 28 ayat 8 dan 9 antara mujizat kesembuhan dan terapi medis untuk pengobatan. Saya bacakan untuk Anda ayat 8. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Nah, saudara, kata menyembuhkan ini menggunakan kata iaomai. Iaomai, saudara, artinya sembuh sempurna. Ya, seketika itu juga.
Jelas ini merujuk bahwa terjadi mujizat kesembuhan ketika Paulus tumpangkan tangan atas ayah Publius sehingga ia seketika sembuh. Lalu muncul ayat 9. Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Nah, kata disembuhkan yang pada ayat 9 ini menggunakan kata terapeuo. Anda kenal istilah ini pasti. Dari kata ini muncul terapi. Saudara, merujuk apa? Merujuk sebuah pengobatan medis yang kita bisa duga dilakukan oleh Lukas, sang dokter yang ada dalam rombongan Paulus. Jadi saudara-saudara, ada kesembuhan spontan atas ayah Publius karena mujizat Tuhan, tapi juga terjadi hari itu kesembuhan secara medis. Kedua-duanya, baik melalui tumpang tangan maupun melalui terapi medis, adalah pekerjaan Tuhan. Haleluya. Jadi dapat disimpulkan, Alkitab mengedepankan perawatan dan pengobatan medis, namun juga dibarengi dengan doa memohonkan kesembuhan. Hanya saat momen khusus saja Tuhan memberikan mujizat. Jadi kita harus punya harapan yang benar kepada Tuhan, dan kita juga harus punya kedekatan yang tepat dengan Tuhan. Sebagai penutup, saudara, saya akan bacakan 1 Korintus pertama ayat 23 sampai 25. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Saudara, Anda dan saya kita punya titik ini yang mengedepankan tentang salib Kristus. Karena Kudus memberikan kita, saudara-saudara, penuh hikmat dan penuh kuasa. Anda dan saya, saudara-saudara, dikatakan orang yang hikmatnya lebih kecil. Yang kecil pun adalah lebih besar daripada hikmat dunia. Dan yang kuasa lebih kecil pun lebih besar dibandingkan kuasa